Salam saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi pelajaran pengantar teologi sistematika yang berjudul Alkitab Katolik dari mahasiswa LTHMI bernama Andi Hia. Ya, kami persilakan, Andi. Baik, menjadi jurus saya itu Alkitab Katolik. Baik, yang menjadi latar belakang dari kitab Katolik ini itu Alkitab adalah salah satu firman Tuhan yang dicurahkan kepada manusia untuk dapat dilihat secara langsung dengan melalui Alkitab, atau bisa dibilang bukan hanya sembarangan ditulis kitab itu, tapi sudah diwahyukan Tuhan kepada setiap manusia untuk dapat mengenal lebih dalam tentang perjalanan Yesus Kristus atau tentang nabi-nabi. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa bagi kita umat Kristiani dan Katolik didefinisikan Alkitab sebagai iman. Menurut saya di sini Alkitab itu sudah didasari sebagai dasar iman setiap agama. Untuk agama di mana mereka itu berpedoman pada Alkitab, karena Alkitab itu mencakup semua tentang yang baik dan yang jahat juga. Di situ dicampurkan semua itu tentang Alkitab. Dan adapun menurut salah satu ahli tentang Alkitab yaitu menurut D.J. Wiseman dalam bukunya Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, Alkitab adalah berita kepada manusia yang diberikan dalam berbagai cara. Bisa kita buka Ibrani pasal 1 ayat 1. Dan pada akhirnya menjelma dalam Kristus, Alkitab berguna untuk mengajar, meneguh, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, melatih orang dalam kebenaran supaya orang percaya, siap, cakap atau mampu dan dilengkapi dengan sempurna dalam tampak kehidupan. Oleh Alkitab ini juga sebagai sumber pengetahuan bagi manusia. Mungkin kita sebagai manusia, Alkitab adalah salah satu sumber atau kebenaran yang kita pegang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Alkitab itu sudah dianggap paling penting dalam kehidupan kita atau bagus kita pelajari setiap manusia. Isinya Adapun pembahasan saya itu pengertian Alkitab Katolik. Alkitab adalah firman Allah atau percakapan manusia dengan Allah, atau Tuhan mencurahkan sebuah firman kepada manusia melalui kitab supaya umatnya dapat melakukan yang terbaik dan mengikuti Alkitab yang dia firmankan itu. Kita tahu bahwa kita ini merupakan bagian dari bahasa Yunani yang seiring dengan dasar Alkitab yang menunjukkan kebenaran dan kuasa Allah. Semua yang tertera dalam Alkitab itu adalah semua kuasa Allah dari penciptaan manusia hingga kelahiran Yesus Kristus. Dan di mana pada saat itu Alkitab Katolik mendefinisikan perkembangan dalam kehidupan dan pemikiran Kristen yang mereka lihat dari pengharapan bahwa akhir zaman dan penghakiman akan segera tiba. Menurut saudara kita agama Katolik itu, Alkitab mereka itu menurut mereka bahwa sebentar lagi ada penghakiman akhir zaman yang dekat. Hingga norma-norma sakramental. Yang dimaksud sakramental di sini adalah itu yang kudus atau wajib yang dilakukan dalam sebuah gereja, dan institusional yang berlanjutan pada masa kematian para rasul tidak akan dikenal lagi, karena mereka mempunyai tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hingga apa yang mereka berikan tidak terkabulin. Adapun sejarah Alkitab menurut saya yang saya buat ini itu, Alkitab dimulai pada abad pertama dan berakhir pada abad keempat. Alkitab itu dibuat pada abad pertama dan diakhiri pada abad keempat. Di mana dalam kanonisasi pada saat itu meneliti berbagai gereja di dunia apakah itu benar kuasa dari Allah. Maksudnya itu meneliti Alkitab itu apakah Alkitab itu benar-benar dari kuasa Tuhan atau diberikan Tuhan kepada manusia atau bukan. Maka mereka melakukan kanonisasi atau mereka menseleksi setiap kitab-kitab itu, ataupun hanya karya tulisan manusia. Secara pribadi menurut saya itu, kalau dibilang karya manusia mungkin mustahil bagi kita kan. Kalau dibilang karya manusia, mungkin sih sebagian bilang karya manusia karena manusia itu yang tulis, tapi yang memberitakan itu tapi Tuhan. Maka pada saat itu kanonisasi ditutup dengan menyatakan bahwa Alkitab yang akan dipakai oleh Kristen di seluruh dunia adalah 73 kitab.
pada saat itu terjadinya ketidakadilan dengan proses terhadap ajaran tersebut, di mana pada saat itu terjadi pembuangan kitab yang sebanyak 7 kitab, dan kitab tersebut didaftarkan dari bagian kitab tersembunyi pada saat itu. Namun saat itulah terjadi kericuan dalam keagamaan. Pada saat itu juga Alkitab Katolik mengundurkan diri karena kesederhanaan dan terjadinya reformasi atau perubahan. Di sini di mana mungkin Katolik sama Kristen itu mungkin ada konflik di antara mereka, makanya agama Katolik itu mengundurkan diri atau tidak lagi bersama-sama dengan Kristen oleh kaum Protestan karena adanya ketidaksalingan kerjasama antara Protestan dan Katolik, di mana mereka itu tidak sehati atau tidak dalam membuat kitab itu, mereka itu tidak sejalan pikirannya, makanya mereka dibagi dua jadi agama Kristen dan agama Kristen Katolik. Maka dari situlah kita tahu bahwasanya Alkitab Katolik ini memiliki perbedaan dengan Alkitab Protestan karena anggapan agama Katolik bahwa kitab itu diwahyukan oleh gereja. Di sini udah jauh berbeda dari yang kita bahas, di mana Alkitab Katolik itu menurut mereka itu yang mewahyukan itu gereja, sedangkan yang kita tahu dari agama Kristen itu Tuhan yang mewahyukan kepada kita. Adapun sifat-sifat Alkitab Katolik, yaitu Alkitab adalah berkuasa atau berwibawa kuasa atau dibawa Alkitab pada dirinya sendiri, terima langsung dari Allah, sebab Alkitab adalah hasil pengilhaman ilahi. Dengan demikian kita diakui bahwa kita bukanlah satu-satunya sumber dari mana gereja dapat mengangsu kepastian tentang segala sesuatu diwahyukan atau dinyatakan oleh Allah. Dan ketiga, gereja-gereja reformasi berpendapat bahwa Alkitab adalah jelas memang hal yang tidak terang, karena dalamnya isi itu akan tetapi jalan keselamatan jelas digambarkan sehingga kita terbuka bagi setiap orang. Mungkin kita setiap orang mungkin ya kita harus lebih-lebih mempergunakan Alkitab itu dalam kehidupan kita, karena Alkitab itu adalah yang menyelamatkan atau salah satu yang akan menyelamatkan hidup kita. Kalau kita percaya kepada Alkitab, maka kita percaya kepada Tuhan. Dan menjadi kesimpulan saya itu, Alkitab sangat bermanfaat bagi orang percaya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki watak yang buruk di hadapan Tuhan. Alkitab adalah sumber pengetahuan dan sebagai alat bagi manusia untuk mengenal Allah. Dan itu saja presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan shalom. Ya, jadi pada intinya ya jumlah Alkitab Katolik dan Protestan ada perbedaan. Ya, demikian pemaparan dari Andi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.